Sudah sih pastinya, menurut saya sekarang udah banyak generasi muda yang terjun langsung ke dunia politik. Kalau dari kelihatannya sih sudah banyak ya. Menurut aku udah jelas sih kayak karena diminta atau tidak diminta generasi muda ini sesuai dengan sebagai sejarah gitu. Menurut saya sendiri sih di dalam DPR juga sudah banyak. Saya sudah melihat beberapa anggota milenial yang sudah bisa mewakili suara milenial sih. Sudah karena banyak tokoh politik yang saya lihat di media sosial. Menurut saya sudah, tapi mungkin belum maksimal ya, karena keinginan generasi muda tentunya banyak yang mana kami juga ingin memberikan yang terbaik lah untuk Indonesia. Menurut aku udah ya, walaupun emang pasti ada plus minusnya Kak. Apalagi ya aku percaya kalau mereka akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk menyuarakan suara-suara generasi milenial saat ini. Saya sudah melihat beberapa anggota milenial yang sudah bisa mewakili suara milenial sih. Saya tidak tertarik karena saya ingin fokus di bidang akademik saya. Untuk saat ini saya belum kepikiran ya untuk terjun di dunia politik. Tertarik sih karena dunia politik di Indonesia juga salah satu hal yang dilirik sama negara lain. Sebagai generasi muda, aku jelas tertarik sih Kak. Apalagi dengar pendapat-pendapat teman-teman di luar sana ya aku jadi semakin tertarik untuk menyuarakan suara pendapat teman-teman di luar sana juga. Untuk saya sendiri sih, saya lebih menjawab tidak karena saya ingin fokus mengembangkan potensi saya yang saya miliki. Harapan saya sih untuk dunia perpolitikan di Indonesia, terutama untuk para pemimpin Indonesia bisa bekerja lebih baik karena udah dikasih kepercayaan sama masyarakat Indonesia sehingga janji-janji yang dulu sempat disampaikan kepada kami bisa terwujud gitu. Harapan aku untuk politik di Indonesia saat ini semoga segala hal yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat bisa terwujud dan lebih baik lagi. Dan saya percaya setiap peran yang berhubungan dengan anggota-anggota politik itu pasti mengusahakan kinerja-kinerjanya untuk menjadi lebih baik. Kalau harapan dari saya sih semoga lebih baik aja sih ke depannya karena politik di Indonesia lebih banyak perpecahan. Kembali lagi di Kabar Nusantara dan kali ini bukan hanya saya dan juga Ayu, kali ini sudah bersama dengan narasumber membahas terkait dengan bagaimana nih dikutip dari hasil sensus penduduk tahun 2020, kalau ternyata Gen Z ini mencapai 75 juta jiwa, setara dengan 28% total penduduk di tanah air. Kalau misalnya era pemuda tahun 1928 ini kan beda gitu ya dengan tahun kita yang 2021. Bagaimana tantangan-tantangan pemuda, terutama kita akan membahas kali ini di kancah politik Indonesia. Seperti apa? Ya, jadi kalau misalkan ya pemirsa dari Kabar Nusantara pingin langsung turun ke politik praktis Indonesia, harus terus menyimak perbincangan kita bersama dua narasumber. Yang pertama adalah Bang Rifki Nizami Karsel Yuda. Selamat pagi, Abang. Pagi yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Bang? Sehat yuk. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita juga memiliki narasumber yang kedua, yaitu Riandra Nurhaldi, mahasiswa ilmu politik Universitas Diponegoro sekaligus peserta magang di Rumah Rakyat. Panggilnya Rian aja ya? Rian, Mbak. Panggilnya Rian, oke. Apa kabar Rian, sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pertama ke Bang Rifki dulu, Bang. Bang, ini kan Abang representasi anak muda. Semangatnya muda, umurnya juga masih muda. Sudah menjadi anggota DPR RI. Kira-kira nih Bang, menurut Abang, udah ramah belum sih sekarang lingkungan politik yang ada untuk anak-anak muda terjun ke politik praktis? Iya, sistem pemilu kita yang menempatkan suara terbanyak ya dalam perolehan kursi baik di DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, itu menurut saya membuka kesetaraan bagi siapapun warga negara Indonesia untuk bisa terlibat dalam politik dan terpilih. Nah, karena itu anak-anak muda mestinya bisa masuk dalam sistem yang
yang membuka ruang kesetaraan itu. Oke. Di sisi yang lain, sebagaimana tadi Ayu dan Uki sampaikan, bahwa demografi pemilih kita itu persentase anak mudanya cukup tinggi. Karena itu anak muda kalau bisa mengelola anak muda sendiri, itu adalah modal sebetulnya bagi mereka untuk terjun ke dunia politik dengan sistem pemilihan langsung dan suara terbanyak seperti sekarang. Dan pengalaman saya ikut pileg 2019, pileg pertama kali bagi saya tidak pernah terlibat dalam dunia politik sebelumnya. Itu saya juga baru bergabung dengan partai politik misalnya beberapa tahun sebelum pileg gitu. Ya alhamdulillah kita bisa duduk di DPR RI ini dengan support banyak pihak termasuk kelompok-kelompok muda yang menjadi bagian dari representasi yang saya wakili. Oke. Ya, tapi sebelumnya Bang Devi punya mimpi nggak sih sekarang bisa jadi anggota DPR kalau boleh tahu? Cita-cita mungkin Bang dari kecil. Atau mimpi cita-cita mungkin bisa jadi, tapi mimpi nggak sih akhirnya bisa duduk gitu Bang? Saya tuh berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Bahkan kakek nenek saya itu buta huruf, orang kampung, kalau boleh disebut ya mungkin berada di dalam garis kemiskinan. Bapak ibu saya pegawai negeri biasa, bapak saya tuh pegawai departemen agama. Semua orang tahu tuh kalau pegawai departemen agama, simbolnya namanya ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Kerja aja, yang penting ikhlas gitu. Ibu saya guru SD. Jadi dari latar belakang keluarga seperti itu, jujur saya tahu diri dan hampir tidak pernah bercita-cita lebih daripada sekedar mendapatkan pekerjaan yang tentu bisa memperbaiki taraf hidup dan kondisi sosial saya gitu. Nah, tetapi saya dari dulu punya prinsip, dimanapun saya bekerja, dulu saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum di sebuah perguruan tinggi negeri di Kalimantan Selatan. Saya mencoba bekerja dengan maksimal dan kalau bisa berprestasi di atas rata-rata. Nah, model bekerja seperti itulah yang kemudian membuat saya bisa bersentuhan dengan banyak pihak dan persentuhan itulah yang pada akhirnya membawa saya ke dunia politik. Jadi kalau ditanya, saya pernah punya cita-cita nggak? Misalnya seperti Rian misalnya, masih jadi mahasiswa dulu, punya cita-cita jadi anggota DPR, saya harus jawab, pernah terbersit tapi tidak berani saya teruskan. Ini persis kayak orang kampung mencintai seorang putri dalam seorang kerajaan. Tidak mungkin bisa terjadi. Rasanya gitu, ditegur pun tidak mungkin bisa, apalagi untuk memilikinya sebagai seorang istri. Nah, tapi kemudian kita harus percaya bahwa politik semakin terbuka dalam sistem yang tadi saya ceritakan, dan di sisi lain yang kita tidak boleh lupa bahwa kekuasaan itu hakikatnya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan bisa memberikan kepada siapa yang Ia kehendaki, termasuk bisa melucuti kepada siapa yang sedang berkuasa atas kehendaknya. Berarti mungkin memang ada cita-cita. Nah, kalau Rian nih, kalau misalnya kita meneruskan apa yang disampaikan Bang Rifki, berarti kan sebenarnya punya cita-cita juga, walaupun sebenarnya tidak berani seperti itu. Kalau Rian sendiri, ada cita-cita emang waktu di kuliah, nanti kalau misalnya ada pembukaan magang di DPR, pengen magang di DPR atau bagaimana nih? Kenapa mau magang di Rumah Rakyat? Pertanyaan yang sangat menarik, Mas Uki. Sebenarnya kenapa saya tertarik untuk magang di Rumah Rakyat, begitu Bang? Karena lembaga legislatif ini sering sekali dinarasikan negatif oleh publik. Saya sendiri sebagai mahasiswa yang dikenal sebagai agent of change atau young intelektual, rasanya tidak elok atau tidak adil ketika saya belum mempelajari atau bahkan mengenali lembaga legislatif secara langsung. Ketika saya mendapatkan informasi bahwasannya wadah Kampus Merdeka membuka magang di Setjen DPR atau DPR RI, saya sangat tertarik. Saya ingin mengetahui bagaimana sih seorang anggota legislatif bekerja secara fungsi dari legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara dasarnya saya ingin mempelajari terkait lembaga legislatif ini, seperti itu maksudnya. Tapi berarti dari narasi yang kamu terima negatif, setelah kamu masuk negatif apa positif? Pelan-pelan berkurang, Mas. Pelan-pelan berkurang ya. Jadi narasi itu setidaknya berubah nih ketika Rian akhirnya masuk ke Rumah Rakyat ini. Tapi kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana pemuda di kancah politik Nusantara. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara.
kabar Nusantara, masih bersama saya Ayu Rahmawati dan juga Suki Abdul. Kita masih membicarakan mengenai pemuda di kancah politik bersama dengan Bang Rifki dan juga Rian. Mungkin sekarang saya ingin ke Rian dulu. Rian, dulu pernah ngedemo DPR nggak? Jujur. Tenang aja. Ayo Jangan jujur, takut, tenang, jangan tenang. takut. Bang Rifki nggak Dulu bakal. Bang Rifki juga ngedemo DPR. Apa ya? Betul Mbak, pernah Pernah Mbak. ya? Iya, kan pada dasarnya itu merupakan sebuah semangat anak muda begitu ya Bang ya, untuk menyampaikan aspirasi. Tentunya melalui proses dengan baik. Ya. Kita izin kepada kepolisian juga Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi pada Nggak dasarnya apa-apa, nggak apa-apa tentunya. Karena itu adalah sebuah simbol dari mahasiswa yang aktif juga mengkritik pemerintah seperti kata Rian tadi itu kan watchdog. Tapi Rian, menurut Rian, iklim politik di Indonesia sekarang tuh kayak gimana sih? Apa yang kira-kira pengen Rian perbaiki gitu? apa yang saya ingin perbaiki? Sebenarnya mungkin lebih karena kebetulan saya generasi muda, masih mahasiswa. Perlu diketahui pada dasarnya pada tahun 2024, saya menemukan dari berbagai artikel diprediksi di pemilu 2024 60% yang voting adalah generasi milenial dan generasi Z, Bang. Dan kemudian saya menemukan bahwasannya Direktur Politician Academy menyebutkan bahwasannya ada beberapa alasan anak muda mengapa membenci politik. Mungkin saya mengawali bahwasannya menurut pandangan saya ada 4 kategori anak muda dalam melihat politik. Oke, pertama. Yang pertama adalah yang peduli dan mempelajari politik. Kemudian yang kedua yang apolitis atau yang tidak berminat. Yang ketiga membenci politik. Dan yang keempat adalah yang sok tahu politik. Oke. Saya akan membahas mengenai yang membenci politik yang didasari direferensi oleh Direktur Politician Academy, di mana beliau menyinggung ada 4 alasan. Yang pertama, adanya narasi dan persepsi bahwasannya politik itu buruk. Seperti itu. Kemudian yang kedua, politik dapat mengubah karakter seseorang. Ketiga, politik memerlukan biaya politik yang mahal. Karena di riset LPM UI pada tahun 2014, untuk menjadi calon legislatif tingkat DPRD pada tahun 2014 itu sekitar 250 sampai 500 juta. Kemudian jadi DPR RI 750 juta sampai 4 miliar. Itu pada tahun 2014. Lalu kemudian yang keempat bahwasanya politik atau partai politik itu merupakan institusi yang elit, birokrasi maupun juga oligarki. Itu menurut pandangan beliau. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadi ditangkap oleh generasi muda juga. Kebetulan ada Bang Rifki juga yang generasi muda lah bisa dibilang menduduki parlemen, bisa mengomentari atau menanggapi bahwasannya sebenarnya bagaimana kondisi politik saat ini Bang, kayak gitu. Saya sebagai generasi muda mungkin ingin bertanya juga gitu loh. Apakah narasinya memang sebegitu buruk atau gimana Bang? Bang Rifki, tadi kan kalau Bang Rian, tadi Rian nyampein ada 4 karakter. Kalau dari salah satunya juga nih, kalau misalnya sebelum Bang Rifki menanggapi pernyataan dari Rian tadi, Bang Rifki berubah nggak dari seorang dosen jadi seorang anggota DPR, berubah nggak sekarang? Sifat atau Yang bisa Pola nilai, pikirnya. yang bisa nilai itu tentu orang-orang yang mengenal saya dari dulu sampai sekarang. Dan saya mencoba untuk tidak merubah baik karakter maupun gaya hidup saya. Saya mencoba masih hidup seperti pegawai negeri sipil sampai dengan sekarang. Kadang-kadang saya juga bangun-bangun tidur tuh rasa nggak percaya sudah jadi anggota DPR. Masih kayak mimpi ya Bang? Kok saya punya pin gitu ya. Apalagi kalau udah pakai jas gitu ya, ngomong depannya para menteri gitu. Gagah ya. Atau sesekali dampingi Pak Presiden gitu. Itu kadang bagai mimpi bagi saya. Gitu. Tapi Yan, saya ini dulu waktu jadi aktivis mahasiswa intra dan ekstra kampus di Jogja, saya tuh 13 kali keluar masuk kepolisian karena demo nggak pakai izin. Gitu. Jadi kamu lebih tertib daripada saya. Dan itu artinya Rian harusnya sih bisa jauh lebih mudah nanti nyampe ke Senayan dibanding saya gitu. Amin, amin. Bahwa politik itu adalah high level ekosistem ya. Dan kemudian juga dibilang high cost politik. Itu 2 hal yang nggak bisa saya tampik. Lalu bagaimana kemudian anak muda bisa masuk ke dalam 2 hal itu? Pengalaman saya pribadi, ini bukan menceramahi tidak, saya cerita saja. Pengalaman saya pribadi sepanjang Anda punya diferensiasi, punya profesionalisme, punya keilmuan, dan Anda dianggap punya manfaat sebanyak mungkin oleh banyak orang. Saya punya pengalaman, saya sampai ke sini tidak menggunakan dana pribadi. Saya dibantu oleh banyak sekali teman-teman saya yang mungkin masih percaya dengan kapasitas dan integritas saya untuk mewakili terutama daerah pemilihan saya Kalimantan Selatan di Senayan ini. Jadi Yan, kita aktivis ini, aktivis itu biasa hidup
out of box, bekerja di atas rata-rata, waktu kita biasanya 24 jam nggak cukup, itu kamu harus terusin kalau kamu nanti udah kerja. Itu nanti akan jadi modal kamu untuk menarik banyak sekali dalam tanda kutip calon pemilih kamu lah, untuk kamu nanti terjun ke politik di wilayah manapun. Itu nasihat senior kepada junior kira-kira gitu. Siapa? Nasihat antara senior ke juniornya. Nah ini nanti juga kita akan bahas nih, Rian, kira-kira sebagai junior, udah didengar belum sih aspirasinya sama seniornya ya? Tapi jangan dijawab sekarang, kita akan jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Masih di Kabar Nusantara bersama saya Ayu dan juga Suki Abdul. Ini masih membahas pemuda di kancah politik. Rasa-rasanya nih ya, jadi pengen terjun ke dunia politik gak sih Ki kalau misalkan dengan perbincangan kayak gini? Pengen sih langsung daftar nanti ke KPUD Depok. Langsung daftar ke KPUD Depok ya. Nanti kita bisa berguru sama Bang Rifki juga abis ini. Tapi tadi kan Bang Rifki sudah memberikan ujangan, sudah memberikan saran-saran ke Rian sebagai juniornya. Jangan cuma dikasih ujangan aja dong Bang. Kira-kira Rian ini udah ngerasa suaranya didengar belum ya sama wakil rakyatnya? Gimana nih Rian? Jujur aja nggak apa-apa. Ini pertanyaan yang tricky question sebenarnya. Sebenarnya kalau saya melihat politik, tentu politik berdasarkan sebuah kepentingan. Apakah khususnya anggota parlemen sudah mewakili generasi muda? Kalau berdasarkan point of view saya tentu secara perlahan iya, sudah mulai menjemput anak-anak muda, dan bahkan saya mengetahui bahwasannya ada anggota termuda dari Partai Nasdem, Bu Hillary, ya, itu menunjukkan bahwasannya anak generasi muda bisa loh duduk di parlemen, bisa juga tidak hanya membicarakan atau mendengar atau melihat di media massa atau di televisi nasional, tetapi juga bisa berpartisipasi secara langsung, terlepas melalui proses yang panjang. Jadi pertanyaan apakah sudah mewakili, tentu tidak bisa mengatakan iya dan tidak bisa mengatakan tidak. Tetapi kami sebagai generasi muda tentunya dengan platform masing-masing menyuarakan dengan porsi kita, terlepas kemarin kalau kita lihat di tahun 2020 adanya kontroversial, bisa dibilang adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian tahun 2019 RKUHP, kemudian ada revisi Undang-Undang KPK, itu merupakan dinamika politik. Terlepas juga keputusannya juga berbeda gitu ya. Artinya apa yang kita mau sebagai generasi muda dengan apa yang diputuskan atau disahkan oleh DPR dalam contoh Undang-Undang Cipta Kerja itu juga bagian dari dinamika. Jadi pertanyaannya masih di tengah-tengah, Mbak Ayu. Oke, masih di tengah-tengah ya. Gitu. Berarti masih ada PR-nya Bang. Takut dia ngomong gitu. Harus kalau aku jadi dia aku bilang belum nih, gitu aja sekalian ya. Saya pernah jadi mahasiswa. Oke. Dan memang pada saat saya jadi mahasiswa, saya menganggap orang yang duduk di DPR RI itu sesuatu yang tak terjamah. Gitu. Kita kan juga banyak punya senior, misalnya satu alma mater di kampus atau satu alma mater di organisasi ekstra gitu. Itu sesuatu yang tidak terjamah, sangat elitis gitu. Yang kemudian kalau kita ajak dialog kerap kali sulit gitu. Nah itulah tugas saya Rian, beserta teman-teman mungkin yang muda yang lain gitu. Dan kalau boleh dilihat misalnya performa anggota-anggota DPR RI milenial ya, yang di bawah 40 tahun itu kalau dilihat karakter pertama dia sangat friendly dengan media sosial. Dan biasanya mereka jadi adminnya langsung terhadap medsosnya masing-masing. Dan karena itu menurut saya dunia digital dalam politik itu justru diawali oleh kelompok-kelompok muda di DPR RI ini. Teman-teman yang agak senior belakangan ngikut gitu. Nah, itu mungkin cara baru kita ya berkomunikasi dengan publik, termasuk dengan gerakan mahasiswa, untuk kita bisa melakukan komunikasi yang efektif. Kira-kira aspirasi apa yang dibutuhkan, termasuk kadangkala kita ini kan punya persepsi yang negatif hanya karena memang kebuntuan komunikasi. Misalnya kami sedang membahas apa di sini, itu di luar ceritanya udah beda. Kenapa begitu? Karena ada kebuntuan komunikasi. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa itu bisa membuka komunikasi langsung kepada kami. Bahkan kita sekarang bisa melakukan misalnya Zoom meeting dan seterusnya untuk kemudian membangun perspektif atau persepsi parlemen yang lebih baik ke depan. Oke, Bang Rifki dan juga Rian, ini pertanyaan terakhir. Ini kalau misal tantangan-tantangan pemuda di era sekarang ini,
Pertama ini adanya bagaimana menguatnya gerontokrasi atau suatu sistem yang dikendalikan oleh atau diatur oleh orang-orang tua. Yang kedua ini terkait apatisme politik milenial, dan yang ketiga ini terkait dengan bagaimana juga fenomena umumnya praktik oligarki. Kalau dari Bang Rifki dan juga Bang Rian, gimana akhirnya bisa memberikan solusi-solusi untuk akhirnya banyak anak muda nanti di tahun 2024 seperti yang kita ketahui data sensus penduduk yang akhirnya mau dan juga terjun langsung ke dunia politik. Kita menjadi leaders itu jangan hanya siap untuk memimpin, Oke. tapi harus siap untuk dipimpin. Wejangannya Ki Hajar Dewantoro itu penting tuh bagi kita tuh. Dengan Susung Tulodoing, Madio Mangunkarso, tuh Puri Handayani. Itu bukan sekedar wejangan, tapi itu harus diimplementasikan. Nah, dimanapun sebetulnya bukan hanya di politik, kita kan akan bersentuhan dengan dua isu muda dan tua, Oke. senior dan junior. Dan karena itu, sebagai orang yang memang lebih junior, kita harus terus siap menimba ilmu dari para senior. Dan kapan waktu ketika kita diamanahi untuk memimpin, apapun skopnya dan apapun nama jabatannya, kita harus siap juga memegang kendali dengan tetap mempertahankan kesantunan, keadaban, dan akhlak politik yang baik. Saya kira itu. Oke, kalau dari dia? Kalau dari saya, seperti yang kita tahu bahwasanya Indonesia diprediksi dari 2030 sampai 2040 akan mengalami bonus demografi, yang artinya usia produktif akan lebih banyak daripada usia tidak produktif. Artinya anak muda memiliki peranan penting terhadap negeri ini. Ada beberapa alasan yang saya utarakan mengapa Indonesia butuh anak muda. Yang pertama, bahwasanya sejarah Indonesia tidak pernah terlepas dari cinta anak muda, dari peristiwa Rengas Dengklok, kemudian Sumpah Pemuda, Reformasi 1998, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, anak muda berpikir secara kreatif. Ketiga, dengan perkembangan dunia yang segitu cepat, era digitalisasi, anak muda menguasai teknologi seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, ketika anak muda ingin terjun ke dalam dunia politik, menurut pandangan saya harus memiliki strong. Alasannya adalah why-nya dulu, tujuannya apa, kenapa? Ask yourself, tanyakan pada diri Anda kenapa Anda harus masuk ke dalam dunia politik. Kemudian yang kedua, harus memiliki kompetensi seperti apa yang Bang Rifki lakukan dalam proses politiknya, kompetensi dan kemampuannya, sehingga orang akan melihat diri Anda sendiri. Lalu yang ketiga, berbicara anak muda harus memiliki integritas seperti itu, atau idealisme. Tan Malaka pernah mengatakan idealisme adalah kemauan yang dimiliki terakhir oleh seorang pemuda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga anak muda memiliki kemauan untuk terjun ke dalam dunia politik, karena anak muda adalah roda pergerak zaman seperti itu. Bang, boleh dicatat mungkin sama buat jadi kader partai apa? Cocok banget. Udah, KTA-nya udah kita siapin. Kayaknya udah luwes banget gitu ya, ngomong di depan publik ya kan, udah bisa ngomong pidato. Aku seumur Rian grogi depan kamera. Pakai teks lagi ya, Bang. Ini nggak pakai teks, Bang. Keren banget, Keren banget. Ini salah satu lihat masa depan cerah ya, perpolitikan Indonesia. Iya, termasuk figur cerah ke depan. Kamu udah pilih yang mana? Kemudian saya asli Jakarta. Oke, Asli kirain mau Jakarta. pindah ke Kalsel. Mungkin dipikirkan nanti ya. Oke. Iya. Dan itu dia tadi pemirsa, terima kasih ya Bang Makasih, Rifki, Ki. terima Makasih, kasih Ki. juga Terima Rian. kasih, Bang. Ya, kita pasti berharap semoga nantinya iklim politik di Indonesia ini akan menjadi lebih ramah untuk anak muda, dan kalau sekarang juga semoga aspirasi dari anak-anak muda ini didengar oleh anggota-anggota atau juga semua Wakil rakyat pemimpin kita yang semua ada di sini ada 575 Betul. anggota. Ya. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari Kabar Nusantara edisi hari ini. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.